Hai, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kemarin saya membahas tentang pemrograman linier metode grafis maksimal, dan video kali ini saya akan membahas pemrograman linier metode grafis yang minimum. Langsung aja kita ke soalnya. Sebuah perusahaan mebel ingin mengirim hasil produksinya yang terdiri dari 600 lemari lipat. Nah, untuk lemari ini kita sebutnya nanti X1 guys, gitu. Terus yang untuk tempat tidur ini X2 gitu ya. Dan 200 tempat tidur gini. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita lihat di sewanya dulu di sini. Nah, sewa sebuah truk besar ini 250. Untuk truk kecil 200 gitu ya. Berapakah jumlah truk besar dan truk kecil yang harus disewa untuk biaya yang dikeluarkan minimum? Oke, kita langsung ke jawabannya. Kita langsung ke fungsi tujuannya. Tadi biaya sewanya itu kan 250 yang yang X1 ditambah 200 nya X2. Sekarang kita menentukan fungsi kendalanya. Untuk fungsi kendala, karena di sini kan ada dua ya, berarti fungsi kendalanya ada dua. Yang pertama itu lemari. Nah, di sini kan truk besar dapat memuat 12 lemari dan 8 tempat tidur. Sedangkan truk kecil memuat 4 lemari lipat dan 4 tempat tidur. Oke, itu ya. Nah, berarti untuk yang lemari 12 X1 ditambah 4 X2 nya X2 X1. Nah, lebih dari sama dengan 600. Ini di atas ya, di atas itu di soalnya 600. Yang tempat tidur itu ada 8 X1 nya ditambah 10 X2 nya lebih besar dari 200. Nah, setelah kita mencari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, sekarang kita masuk ke mencari titik. Untuk yang titik lemari ya, titik lemari. Ini itu kan ini di atas 412, ini tulis lagi ya. Kita ganti sama dengan 600. 12 ini dikali 0 ya, berarti 12 kali 0 hasilnya tetap 0. 0 ditambahin turun ya. Ini turun X2 sama dengan tetap 600. 600 dibagi 4 itu hasilnya kan 150. Berarti untuk X2 nya sama dengan 150. Seperti biasa kita tambahin 0. Berarti titiknya adalah 0-nya di depan ya. Berarti 0,150 seperti itu. Selanjutnya kita mencari X1. Sama ya, kita tulis dulu soalnya 12 X1 4 X2 sama dengan 600. Ini turun ya, turun X1. Nah, yang ini kita kalikan 0, hasilnya 0. 600 dibagi 12 itu hasilnya berarti X1 itu sama dengan 50 ya. Berarti titiknya kalau kita tambahin 0 50,0. Nah, sekarang yang tempat tidur ya, yang ini kita tulis lagi soalnya. Nah, kita kalikan yang ini dulu ya. 8 kali 0 kan 0. 0 ya. Yang X2 nya tetap turun sama dengan 200. 200 dibagi 10 berarti X1 nya adalah X2 nya adalah berapa? Ya, 20. Kita tambahkan 0, 0,20.
Selanjutnya yang ini ya, dibagi ke 0, yang dikalikan 0. 10, nah ini turun ya, kita ganti yang 10 dikalikan 0, berarti hasilnya 0 dengan 200. Berarti 200 dibagi 8 itu X1 nya adalah 25. Berarti kalau kita tambahin 0, 25,0. Sudah. Selanjutnya kita ke grafiknya ya. Di sini saya sudah buat grafiknya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri kan ya. Ini 150-nya dari mana? Ya, dari sini. Dari titik lemari. Yang 12-nya dikali 0 gitu ya. Nah, sama di sini 50,0. Nah, yang ini 0,20. 0,20. Yang ini 0,25. 0,25 25,0 ya maksudnya ya, 25,0. Seperti itu grafiknya. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan biaya minimum. Untuk menentukan biaya minimum kita menggunakan A dan B ini ya. A dan B 0,150 sama 50,0. Tadi kan A 150 dan yang B 50. Nah, kita cari yang A dulu ya. 150. Nah, ini itu sama dengan 150. X1-nya ditambah 200. X2-nya. Ini dari mana? Ya dari soal itu ya, di atas. Yang X1-nya ini 0. Yang X2-nya 150. Berarti kita tulis seperti ini, 250. 0 ya, 0 ditambah X1-nya, oh maaf, yang ini X2. X2-nya 150. Berarti hasilnya 30 juta. Ini cara menghitungnya dikali ya, dikali terus ditambah gitu. Udah, sekarang yang B. Ini hasilnya sama, 250. X2. X1-nya ini ya, 50. Yang ini. Oh maaf, X2-nya ini 0. Udah, kita jumlah. Itu kalau dijumlah hasilnya 12.500.000. Untuk mencari jawabannya kita carikan di sini ya. A dan B ini kita cari yang paling minimum, yang paling kecil. Nah, berarti yang B ya, ini 30 juta sama 12 juta. 12.500.000 berarti yang B. Nah, berarti biaya paling rendah yang dikeluarkan perusahaan mebel untuk menyewa adalah yang B. Oke, langsung aja kita ke soal yang nomor 2. Bapak Budi adalah seorang petani dengan luas kebun tidak kurang dari 2000 meter persegi yang akan ditanami pisang seluas 400 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi dan pepaya sebesar 800 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi. Nah, sedangkan biaya tanam pisang membutuhkan 6.000 per meter persegi, sedangkan untuk menanam pepaya biaya 3.000 per meter persegi. Langsung aja kita masuk ke jawabannya. Nah, pertama-tama kita harus mencari fungsi tujuannya ya. Nah, di situ fungsi tujuannya minimum itu 6.000 X1 ya. Jadi X1 ditambah 3.000 X2-nya. Nah, setelah fungsi tujuan sudah dicari, kita langsung mencari fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ada dua, luas 1 sama luas 2. Tadi yang luas 1 itu kan 400 X1-nya ya. Yang X2-nya 800. Itu besar sama dengan 2000. Untuk yang luas 2 itu tadi 1200
X1 ini ditambah ya, ditambah 1200. Setelah kita mencari titiknya, untuk yang luas 1 dulu, yang ini ya, kita cari yang ini dulu, tulis lagi di sini. Nah, seperti biasa kita kalikan 0 yang ini dulu. 0 kali 400 berarti tetap 0. Yang ini 800 turun. Sama dengan 2 juta. 2 juta dibagi 800 itu hasilnya yang X2 berarti 2,5. Kita tambahkan 0 berarti jadi 0,2,5. Selanjutnya kita balik. Nah, ini turun. Ini yang ditambahkan 0. 800 dikali 0, hasilnya tetap 0. Sama dengan 2000. 2000 dibagi 400 itu hasilnya X1 berarti 5. Kita tambahkan 0. 5,0. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cari yang luas 2. Nah, untuk yang luas 2 1200 tambah 1200 sama dengan 2000. Nah, kita yang pertama dulu, yang ini 1200, mohon maaf, 1200 dikali 0 itu hasilnya 0. Berarti yang ini turun, 1200 yang ini turun, sama dengan 2000. 2000 dibagi 1200 itu hasilnya 1,7. Berarti yang X2 sama dengan 1,7. Seperti biasa kita tambah 0 untuk mencari titik, berarti 0,1,7. Lanjut kita balik ya. 1200 yang X1 ditambah 1200 X2. Ini X2 ya. Ini X2 sama dengan 2000. 12 ini turun, 1200 turun. Ini dikalikan 0, hasilnya 0. Berarti sama dengan 2000 dibagi 1200 itu hasilnya sama 1,7. Berarti X1-nya sama ya. 1,7, cuman kita di titiknya ini nolnya itu taruh belakang, kan ini di belakang kan, 1,7,0 gitu. Nah, di sini saya sudah membuat grafiknya. Nah, ini dari itu ya Rek ya, dari hasil yang sebelumnya itu loh, ini ada 4 kan. Dari ini 0,2,5 5,0 sama ini ya 0,1,7 1,7,0 gitu di sini. Nah, untuk mencari biaya minimumnya seperti biasa kita menulis dulu ya. Kita lihat di angka A dan B. Di sini 0,2,5 dan di B-nya 5,0. Kita tulis dulu. Minimum. Yang A dulu ya, ini A nya berapa? 0,2,5. Nah, ini fungsi tujuannya kan ini tadi ya, 6000 sama 3000. Kita sama dengan X1 nya ini ya 0 ya. X1 nya 0 tambah X2 nya. X2 nya ini 3. Kenapa 3? Karena ini kan ada 2 angka ya, kita tidak bisa masukkan 2 angkanya, jadi kita tambah 1. Dimana kita ambil 1 dijumlahkan ke angka sebelumnya, berarti 3. Jadi 3 gitu. Berarti dikali ini ya, 6000 dikali 0 kan 0. 3000 dikali 3 itu hasilnya 30.000.
Maaf, itu totalnya 90.000. 9.000. 3.000 kali 2 itu hasilnya 9.000. Lanjut yang B. Yang B ini tadi 5,0. Sama ya. X1 ditambah 3.000 X2. Waduh, maaf. X1-nya di sini ada 5 ditambah 3.000. X2-nya 0. Langsung aja kita jumlahkan. Ini hasilnya 6.000 dikali 5, 3.000 kali 0 kan 0. Berarti ini toh ya. 6.000 dikali 5 itu 30.000. Nah, seperti biasa kita cari yang minimum ya, yang paling sedikit. 30.000 sama 9.000, berarti yang paling sedikit itu 9.000. Berarti jawabannya adalah 9.000 karena mencari yang minimum gitu. Selesai. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang tepat di video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.